Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah Waalaikumsalam. terdengar, Mas? Teman-teman? Sudah, Kak. Udah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Semoga tetap semangat ya menjalani aktivitasnya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nana, salah satu member YSC yang akan menjadi moderator sharing kita pagi ini. Dan terima kasih kepada Kak Hilman, selaku founder dari YSC yang sudah menginisiatif untuk menghadirkan acara yang sangat keren ini gitu. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa acara kita ini akan berlangsung sekitar 60 sampai 80 menit ke depan dengan susunan acara sebagai berikut, yakni pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian pengenalan narasumber, yang ketiga adalah pemaparan materi oleh narasumber, yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, atau nanti mungkin yang mau bertanya secara langsung, jika diizinkan oleh host, kita akan open mic bagi teman-teman yang mau bertanya langsung kepada narasumbernya. Oke, teman-teman? Nah, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat inspiratif. Selamat datang, Mas Fadlan. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak Nana. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Fadlan ini merupakan dosen aktif jurusan biologi di Universitas Negeri Tarakan. Dan Mas Fadlan merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Negeri Malang untuk gelar masternya, dan saat ini berkesempatan mendapatkan beasiswa di Austria dengan jurusan STEM Education pada beasiswa IASP atau Indonesia Austria Scholarship Program, yang merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Austria. Betul ya, Mas? Ya, benar-benar, Mbak. Iya. Nah, Mas Fadlan ini akan memaparkan tentang bagaimana sih tips and tricks sehingga bisa tembus nih, bisa lolos mendapatkan beasiswa tersebut. Dan juga nanti Mas Fadlan ini akan berbicara bukan hanya tentang beasiswa IASP, tapi beasiswa lain yang juga teman-teman bisa raih gitu, walaupun bukan dari kalangan dosen ya, Mas ya. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Mas Fadlan. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mbak Nana. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Hilman yang mengundang saya pada pagi hari ini. Selamat pagi juga kepada peserta yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Fadlan ya. Saya sebenarnya juga merupakan member dari SCH Indo. Jadi dulu tuh saya gabung di sini ya, karena saya juga sempat komunikasi dengan Mas Hilman. Ya maklum lah, walaupun saya memang sebagai pengajar gitu, bahasa Inggris saya juga saya akui belum bagus. Makanya saya juga bergabung di sini gitu. Nah, di sini saya akan berikan tips dan trik kepada adik-adik sekalian, bagaimana sih cara mencari beasiswa di luar negeri gitu. Saya berbicara secara umum aja ya. Nanti mungkin ada yang secara spesifik di Austria, tapi nanti saya akan berbicara secara umum, kira-kira beasiswa apa aja yang bisa saudara-saudara dapatkan selain di Austria juga, karena kalau kita ngelihat beasiswa kan cenderung ada noise ya. Ada suara. Saya coba share screen dulu. Apakah terlihat PPT saya? Sudah. Oke. Sudah ya, oke. Jadi saya mulai aja. Ini mungkin isinya lebih ke motivasi kepada teman-teman gitu. Karena saya pun pada awalnya juga bukan orang yang mahir berbahasa Inggris. Jadi saya berikan judul di PT hari ini itu
studying abroad is not a dream anymore. Jadi nggak hanya mimpi lagi, kita bisa aja merealisasikan mimpi kita untuk kuliah di luar negeri. Oke, saya jelaskan dulu perjalanan saya. Jadi ini adalah timeline perjalanan saya dalam belajar bahasa Inggris ya. Karena saya cukup terlambat belajar bahasa Inggris, berbeda dengan teman-teman di sini yang mungkin sudah mulai belajar dari SMA ataupun S1. Saya agak telat belajar bahasa Inggris ya. Saya mulai di tahun 2018 sebenarnya belajar bahasa Inggris. Jadi pada waktu itu memang saya pengen ke luar negeri. Cuma saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya pengen keluar negeri karena ada beberapa teman saya gitu yang kuliah di luar negeri. Waktu itu saya coba di tahun 2019 awal mengikuti TOEFL prediction test. Jadi ada prediksi tes TOEFL. Waktu itu nilai saya cuma 390. Agak miris sebenarnya. Saya seorang pengajar tapi nilai TOEFL saya itu rendah banget. Kemudian pada waktu itu saya kursus 6 bulan di Alpha Education Center. Jadi itu di Makassar ya, kalau pusatnya. Jadi saya kursus sekitar 6 bulanan lah. Kemudian saya menjalani first TOEFL ITP test. Nah waktu itu dari 6 bulan ternyata cukup membuahkan hasil. Di tes pertama saya terkait TOEFL ITP saya mendapatkan 570. Saya tidak bilang saya pinter di situ, karena TOEFL itu rada-rada laki juga. Kita gambling kalau di dalam TOEFL. Karena TOEFL itu kan multiple choice gitu, apalagi ketika kita TOEFL ITP gitu. Banyak sebenarnya kelemahan saya di TOEFL, terutama terkait structure dan juga listening. Structure itu merupakan hal yang paling susah bagi saya di TOEFL ya. Yang paling gampang bagi saya itu cuma reading. Karena itu kerjaan sehari-hari sih sebenarnya, kalau reading nggak terlalu susah gitu bagi saya. Cuma kalau kita ngomongin listening sama structure itu susah banget. Jadi saya kira dapat 570 itu sebuah kebetulan waktu itu. Saya nggak cukup sampai di situ, saya merasa masih kurang. Kemudian saya mengikuti program PKBI. Sebenarnya bagi teman-teman yang menjadi dosen, mungkin ada salah satu yang jadi dosen di sini ya. PKBI itu adalah program yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita di training selama 3 bulan gratis ya untuk belajar TOEFL. IELTS. Jadi fokus di IELTS. Nah, kemudian kita juga dapat tes gratis IELTS. IELTS resmi ya, jadi gratis. Kalau sekarang tuh mungkin tesnya bisa 3.600.000-an. Nah, di first IELTS test, saya mendapatkan 6,5. Jadi 6,5 ini adalah modal awal saya untuk mengikuti beberapa beasiswa pada tahun berikutnya. Namun sayangnya, ya saya hidup di daerah, di lingkungan yang tidak ada satupun orang yang berbahasa Inggris. Setelah saya mengikuti IELTS, selama setahun penuh, itu saya nggak pernah ngomong bahasa Inggris. Jadi bayangkan setelah kita belajar bahasa Inggris, terus setahun penuh tidak pernah belajar bahasa Inggris, itu skill kita itu pasti turun. Gitu. Maka dari itu pada awal 2020, kalau nggak salah akhir, pertengahan sampai akhir, saya kontak Mas Hilman untuk bergabung di SC dan SCH Indo. Jadi saya bergabung di situ, dan saya rasakan memang pada waktu itu skill saya benar-benar turun drastis, terutama terkait speaking dan juga listening, karena saya nggak pernah tahun penuh. Nah, untungnya pas di Scholarship Indo saya cukup rutin, walaupun banyak bolong-bolongnya saya ikut karena masalah pekerjaan. Jadi saya cukup banyak belajar, terutama terkait speaking dan listening dari beberapa pengajar di Scholarship Indo, dan alhamdulillah tingkat tingkat kepedian saya juga mulai meningkat untuk mengikuti beasiswa selanjutnya. Ini pengalaman saya belajar bahasa Inggris. Kemudian kita akan melihat lagi. Ini adalah pengalaman saya apply untuk PhD atau S3 saya. Jadi walaupun saya apply PhD sebenarnya bukan langsung sukses ya. Saya apply banyak sekali beasiswa dan berakhir gagal. Jadi saya mulai dari 2020 karena saya dapat IELTS itu di akhir 2019. Saya coba apply di 2020, saya ikut beasiswa dengan Turki ya, Turki Burslari, dan gagal. Tidak sempat interview, saya gagal di dokumen. Nggak tahu kenapa gagal. Kemudian saya daftar juga di Universitas of Oulu, Finlandia, scholarship-nya. Ini sampai interview, tapi saya gagal. Kegagalan yang kedua kali.
ketiga kali ya, ada Hungari, ada Turki, dan juga Universitas of Oulu. Kemudian di tahun yang sama, di bulan yang berbeda, saya mendaftar Australia Award Scholarship dan beasiswa Rumania dari University of Transylvania, dan gagal di dokumen, juga nggak tahu gagalnya kenapa. Jadi saya gagal 5 kali di 2020, terus ditambah lagi di tahun 2020 saya mendaftar di UBD, University of Brunei Darussalam. Di situ saya lolos, tapi saya tidak mengambil scholarship-nya karena permasalahan funding. Jadi waktu itu saya dibiayai semua perkuliahan dan juga akomodasi, tapi tidak dapat uang saku. Jadi waktu itu saya agak-agak bimbang juga, karena kalau kita ngomongin uang saku, kita ngomongin masalah keseharian kita di sana gitu. Jadi saya takut aja susah nantinya, apalagi di negara orang. Jadi waktu itu saya tolak scholarship-nya yang dari UBD. Sebenarnya saya agak-agak nyesel juga nolak di UBD gitu. Harusnya saya agak nekat juga berangkat. Kemudian saya coba LPDP yang dalam negeri, karena saya agak trauma mendaftar di luar negeri. Tapi di dalam negeri pun saya gagal gitu di 2020. Karena memang tidak ada LOE. Jadi kalau adik-adik atau saudara-saudara di sini mau daftar LPDP, biasanya dia butuh LOE atau letter of acceptance dari kampus yang akan kita tuju. Kemudian biar dapat LOE, saya daftar di UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Cuma memang saya tidak lolos lagi. Di UPI-nya sendiri saya tidak lolos karena permasalahan funding beasiswa. Jadi karena saya nggak punya beasiswa, akhirnya saya tidak keterima juga di UPI. Kemudian saya coba lagi merenung, akhirnya di tahun 2021 saya mendaftar di Hong Kong PhD Fellowship Skema. Jadi saya mendaftar di Hong Kong, saya lolos sampai tahap interview, namun setelah tahap interview saya gagal dan tidak diterima di Hong Kong. Kemudian terakhir beasiswa yang saya coba di tahun ini itu adalah Indonesia Austria Scholarship Program, dan alhamdulillah di sini lolos. Dari sekian banyak beasiswa yang saya coba, kayaknya yang paling mudah proses pendaftarannya itu beasiswa yang Brunei dan beasiswa yang Austria. Karena persyaratan yang dipakai juga nggak terlalu banyak. Jadi saya akan sharing ya apa aja nanti persyaratan yang dipakai di dalam beasiswa ini. Nah, jadi sebelum kita mencari beasiswa, ini aja ya, sharing aja ya. Kita coba pantaskan diri dulu sebelum berangkat. Jadi kalau ada adik-adik di sini yang masih S1 ataupun masih S2 ataupun masih SMA ya, pertama perbanyak award-nya sama achievement-nya. Gak apa-apa walaupun tidak jadi juara, yang penting adik-adik punya pengalaman gitu dalam mengikuti perlombaan atau sih. Kemudian perbanyak juga scientific activities-nya seperti pengabdian dan lain-lain. Dan harus ada buktinya ya. Jadi semua harus didokumentasikan dan disimpan. Kemudian jangan lupa selain award dan achievement, karena kita mau mendaftar beasiswa, kita tidak cukup dengan hanya prestasi. Kita juga harus punya produk yang kita publikasikan seperti scientific article. Jadi kita bisa mempublish artikel di jurnal-jurnal ilmiah ya, walaupun tidak bisa di jurnal yang skalanya internasional, cobalah teman-teman mulai berusaha mencari jurnal yang skalanya nasional aja, biar tahu gitu susahnya publish di jurnal itu seperti apa. Pelan-pelan aja. Kalau nggak bisa publish di jurnal nasional, coba aja ikut seminar yang ada proceedingnya. Jadi adik-adik bisa mempresentasikan artikelnya di dalam conference gitu atau seminar-seminar nasional. Kalau adik-adik sudah terbiasa menulis di scientific article di jurnal-jurnal, udah itu cobalah mempublish beberapa buku. Ya bisa buku fiksi atau non fiksi, terserah adik-adik atau teman-teman gitu. Tapi cobalah publish beberapa buku itu untuk membantu kita juga meningkatkan writing skill kita. Dan yang terakhir, teman-teman harus punya unique skill. Jadi skill yang tidak dipunya oleh orang lain, bukan tidak dipunya ya, mungkin jarang dipunyai oleh orang lain. Sebagai contoh, di sini saya jurusannya pendidikan biologi ya, tapi saya juga punya skill lain di bidang desain grafis. Jadi nanti
penelitian saya arahnya ke pengembangan komik di pendidikan biologi. Merupakan hal yang baru, dan kalau kita apply untuk beasiswa, itu biasanya hal baru yang kayak gitu akan lebih cenderung gampang diterima oleh supervisor kita. Oke, jadi kita pantaskan diri dulu. Kemudian dokumen yang harus siap setiap saat. Jadi dokumen ini harus ada dan harus disiapkan setiap saat. Jadi kalau misalkan ada scholarship, adik-adik bisa langsung mendaftar. Gitu. Yang pertama yang harus disiapkan adalah ijazah dan transkrip. Lebih bagus kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi adik-adik bisa cari penerjemah tersumpah. Jadi ada jasa penerjemah tersumpah. Kalau misalkan ijazahnya tidak berbahasa Inggris, silahkan ditranslatekan di penerjemah tersumpah. Paling murah kalau nggak salah ya, penerjemah tersumpah itu ada yang 40.000 sampai yang paling bagus itu bisa 200.000 selembar. Jadi cukup bervariatif harganya. Kemudian yang kedua, siapkan CV yang selalu diupdate dalam bahasa Inggris, dan lebih baik menggunakan format Europass. Nanti akan saya jelaskan format Europass itu yang kayak gimana. Kemudian identitas dalam bentuk KTP dan paspor. KTP atau paspor, ya bagi yang belum punya paspor bisa menggunakan KTP aja. Tapi rata-rata kebanyakan beasiswa di negara-negara luar itu mensyaratkan paspor. Jadi tidak ada salahnya kalau teman-teman juga buat paspor dari sekarang. Walaupun belum keluar negeri tapi nggak apa-apa. Toh nggak terlalu mahal juga biaya pembuatan paspor. Kemudian TOEFL dan IELTS itu pasti karena kita mau keluar negeri. Tapi tidak semua beasiswa sebenarnya menggunakan TOEFL dan IELTS. Nanti akan saya share juga beberapa beasiswa yang tidak menggunakan TOEFL dan IELTS berdasarkan pengalaman saya apply di beasiswa tadi. Kemudian research proposal, ini penting bagi yang mau ke tingkat doktoral. Kalau hanya S2, kalau ada lebih baik. Master ya, kalau ada lebih baik. Kalau misalkan undergraduate S1 nggak perlu research proposal. Jadi kalau S2 dan S3 usahakan ada riset proposalnya. Oke. Kalau udah siap tadi ya, karena rata-rata teman-teman ikut di SCH Indo ini untuk mendapatkan IELTS, kalau IELTS-nya udah siap, usahakan dapat 6 lah atau 6,5 itu minimal. Biar kita bisa leluasa memilih negara untuk tujuan beasiswa kita. Setelah kita punya dokumen-dokumen tadi, sekarang kita coba list negara tujuan kita. Ini beberapa contoh negara tujuan yang mungkin terkenal ya. Ada UK, US, Ireland, Finland, Belgia, Australia, Turki, Austria, Germany, Rusia, Jepang, dan Korea. Misalkan ini adalah list negara tujuannya. Kalau sudah tentu negara tujuannya, kemudian kita coba searching scholarship apa di negara tujuan tadi. Walaupun di Indonesia ada scholarship LPDP ya, yang paling terkenal itu LPDP, ada juga kalau untuk guru ada beasiswa pendidik, terus ada juga beasiswa unggulan, tapi kita juga jangan lupa bisa juga searching scholarship dari negara tadi, ataupun kerjasama antar Indonesia dengan negara yang dituju. Misalkan kita mau daftar di UK untuk S2 itu ada Chevening, terus di US itu ada AMDEF, ada noise ya? Ada. Audionya mungkin ya Mas. Mbak Alif. Oh ya. Oke. Jadi silakan teman-teman nanti cari scholarship di negaranya ya. Tidak perlu berpatokan ke yang Indonesia aja, karena kalau kita berpatokan ke Indonesia aja, saingan sudah banyak gitu kan. Jadi kalau bisa cari juga yang untuk negaranya. Jadi misalkan di Finland itu juga ada. Kebanyakan beasiswa itu yang paling banyak itu untuk S2 biasanya. Dari pengalaman saya searching beasiswa itu untuk S2 itu banyak sekali beasiswanya. Terus memang persentase diterima untuk S2 itu lebih tinggi. Sebagai contoh Australia Awards, itu yang diambil S2 itu kira-kira sebesar 60-70%. Sementara sisanya untuk S3. Jadi buat teman-teman yang mau S2,
saya pastikan peluang itu lebih gede kalau teman-teman sudah punya TOEFL atau IELTS. Kemudian ada Turki, ada Austria, dan lain-lain. Ini yang terkenal-terkenal ya. Nanti akan saya juga jabarkan kira-kira negara lain itu ada nggak yang kurang terkenal. Nah, jadi tips memilih negara dan beasiswanya, di Indonesia itu kiblatnya itu ke US. Gitu. Jadi kalau kita melihat jurusan-jurusan di universitas di Indonesia, itu spesifik. Contoh kayak saya, pendidikan biologi, kalau kita cari di Eropa gitu, atau di Asia lah, selain di Indonesia, di Asia Timur macam Jepang ataupun Korea, mungkin kita akan susah mendapatkan jurusan yang namanya biology education. Jadi nanti kalau bisa, pilih jurusan yang lebih general, seperti science education, STEM education, ataupun education. Karena di Indonesia itu cenderung spesifik dia jurusannya. Nah, kalau teman-teman mau cari di US, itu pasti bisa nemuin yang biology education. Tapi kalau di Eropa itu biasanya agak-agak jarang. Kalaupun ada, sepengetahuan saya itu di Finlandia, di Helsinki itu ada pendidikan biologi. Cuma di yang lainnya itu jarang saya temuin, adanya itu science atau STEM education. Nah, sekarang kalau udah tahu jurusannya, jadi nanti teman-teman bisa mulai pikirkan mau meneliti tentang apa. Jangan meneliti yang tidak bisa diteliti gitu. Misalkan kita punya ide yang cukup liar gitu, tapi ternyata susah eksekusinya. Jadi teliti aja yang kira-kira teman-teman bisa teliti. Kalau bisa linear dengan penelitian di S1 teman-teman. Kalau yang mau cari S3, usahakan linear dengan penelitian yang di S2 biar lebih gampang nanti pengerjaannya. Kemudian kalau sudah tahu apa yang mau diteliti, buatlah kontak dengan calon supervisor. Ini cukup penting. Kenapa? Karena setidaknya kalau kita punya supervisor, peluang kita untuk dapat beasiswa itu persentasenya pasti meningkat. Jadi saran saya nanti cari supervisor yang bidang kajian penelitiannya itu sama dengan apa yang mau kita teliti. Gimana caranya? Nah, kita nanti akan buka di salah satu halaman websitenya. Akan saya jelaskan nanti. Kemudian kita akan membuat riset proposal. Di luar negeri untuk riset proposal itu tidak terlalu bertele-tele seperti di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia kalau kita mau bikin proposal itu biasanya cukup tebel ya, kira-kira 10 sampai 20 halaman. Kalau di luar negeri itu biasanya mintanya 2 sampai 4 halaman, 5 halaman itu sudah banyak gitu. Jadi nanti tergantung teman-teman mau masternya. Jadi kalau di luar negeri itu ada master atau PhD by coursework, jadi cuma kuliah doang, nanti ditutup dengan ada tugas akhir gitu ya. Ada master or PhD by research. Jadi ini riset aja yang ditekankan. Kemudian ada master or PhD yang mix antara coursework dan riset. Jadi nanti teman-teman silahkan pilih. Kalau mau coursework berarti nanti lebih ditekankan kepada kuliah. Kalau yang riset di arah risetnya. Kalau yang mix ini ada campuran antara coursework dan riset. Saran saya ngambil yang riset. Saran saya. Itu lebih apa ya? Lebih bagus untuk kedepannya. Misalkan mau ambil S3, kayak sebagai contoh di Australia itu tidak menerima, misalkan kita mau ngambil S3 di Australia itu nggak menerima yang coursework, dia menerima yang research. Nah kalau kita sudah menentukan kita mau kemana, master atau PhD-nya, udah itu kita coba bikin riset proposal. Di sini ada formatnya ya. Ini format baku pada beberapa kampus. Biasanya ada abstrak, terus ada introduction, ya. Ingat di introduction itu nanti diarahkan kepada pengembangannya kalau untuk S2, ya. Kalau untuk PhD atau S3 tekankan kepada novelty atau kebaruannya, isi teori atau formula. Nanti akan saya jelaskan juga bagaimana caranya, secara sekilas aja ya, kalau lama nanti kita kehabisan waktu. Kemudian ada riset objektif, tujuan penelitiannya ya, kalau kata orang di sini. Kemudian ada metode. Untuk mengetahui metode, jangan ragu untuk ikut conference internasional. Jadi kita akan mengetahui metode-metode penelitian yang up to date. Ini sekedar sharing aja, jadi saya kemarin pakai metode yang sebenarnya udah out of date sebenarnya. Jadi saya diberi saran oleh
calon supervisor saya untuk ikut konferensi internasional. Jadi waktu ikut itu baru saya bisa menemukan metode-metode baru yang digunakan oleh peneliti-peneliti di luar. Jadi saran saya kalau metode, kalau bisa perbanyak baca jurnal atau ikut conference. Jadi biar lebih update aja metodenya. Karena rata-rata di Indonesia, metode yang digunakan, saya nggak tahu kalau di jurusan lain, tapi kalau jurusan pendidikan itu rada-rada agak kadaluarsa udah. Maksudnya kadaluarsa metode itu udah mulai nggak digunakan gitu. Karena terlalu kaku atau tidak fleksibel. Jadi nanti teman-teman yang misalkan dari pendidikan gitu, kalau teknik dan sains itu rata-rata sih ngikutin ya, ngikutin perkembangan. Cuma kalau pendidikan di Indonesia itu agak-agak out of date gitu. Kemudian setelah metode ada expected result and contribution. Jadi kira-kira hasil kita itu kayak gimana dan kontribusinya seperti apa. Kalau bisa dijabarkan kontribusi bagi Indonesia dan negara yang dituju. Kemudian ada limitation, batasan penelitian ya. Research timeline. Research timeline itu kayak jangka waktu riset kita dan juga reference atau daftar pustaka yang kita pakai. Jadi secara garis besar ini adalah isi dari riset proposal yang akan kita ajukan ke supervisor nanti. Kalau bisa bikin jangan terlalu panjang 2-4 halaman. Kemudian bagaimana tips dan trik membuat proposal, terutama mencari idenya. Nah, sebenarnya kan yang susah itu mencari idenya. Mau nggak mau, kita harus banyak membaca penelitian Scopus, terutama yang Q1 atau Q2. Jadi Q1 atau Q2. Gimana carinya? Jadi nanti teman-teman masuk aja di scopus.com, udah itu nanti cari di sources, ada subject area, misalkan teman-teman jurusan engineering, pilih aja engineering, terus enter subject area-nya, dispesifikkan mungkin electric engineering dan lain-lain. Udah itu nanti kan akan ada list dari jurnalnya. Kayak gini. Kemudian teman-teman bisa buka halaman website dari jurnal tadi. Nah, misalkan di sini saya membuka jurnal Ethnobiology and Ethnomedicine. Udah itu silahkan cari keyword-nya yang mau kita teliti, misalkan COVID-19. Udah itu kan nanti akan dapat beberapa jurnal yang berisi tentang keyword tadi. Nah, udah itu teman-teman baca. Baca aja semua jurnal. Kalau teman-teman semakin banyak baca, pastinya nanti teman-teman akan menemukan kira-kira bagian mana yang belum diteliti oleh orang. Kalau sudah banyak baca jurnal, biasanya kita akan dapat ide. Nah, kalau udah dapat ide, cari jurnal yang serupa dengan lingkup yang lebih luas. Jadi cari di jurnal yang lain, cari yang keyword yang sama untuk menambah referensi kita. Jadi kalau kita mau bikin riset proposal walaupun cuma 2-4 halaman, kita perlu banyak baca juga jurnal. Kalau misalkan Scopus dianggap terlalu susah karena keterbatasan bahasa kita, ada alternatif lain. Jadi di Indonesia itu juga punya pemeringkatan jurnal sendiri juga, namanya Sinta. Jadi teman-teman bisa buka website Sinta Dikti ya, di sinta.ristekbrin.go.id, terus pilih jurnal, nanti pilih yang peringkat Sinta 1 dan Sinta 2. Biasanya kalau Sinta 1 ini sudah masuk di Scopus deh. Kalau Sinta 2 ini hampir masuk, cuma belum masuk. Nah, di sini biasanya penelitiannya juga kualitasnya bagus juga. Jadi teman-teman bisa baca-baca juga. Kalau sudah dapat list jurnalnya kayak gini, buka halaman website jurnalnya, kemudian cari keywordnya yang mau diteliti. Udah itu teman-teman baca yang banyak, nanti akan dapat ide dengan sendirinya. Ada beberapa kesalahan dalam membuat riset proposal ya, yang biasanya dilakukan kebanyakan orang Indonesia ataupun mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Jadi kalau Indonesia itu kalau bikin pendahuluan di dalam sebuah riset itu kayak bertele gitu. Jadi muter gitu, tidak langsung menuju ke pokoknya gitu. Ini yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, karena saya orang pendidikan ya, saya berikan contoh tentang pendidikan. Misalkan kita mau mengembangkan media pembelajaran A untuk mengetahui hasil belajar siswa. Tapi di dalam introduction atau pendahuluan atau latar belakang masalah ya kalau kata orang Indonesia, itu yang dibahas adalah pendidikannya.
itu terlalu luas gitu. Karena kalau kita mau meneliti tentang media pembelajaran, langsung aja ke media pembelajarannya, jangan bertele-tele gitu. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa lihat di beberapa perpustakaan gitu, di kampus teman-teman gitu. Coba aja ambil satu random gitu kan, skripsi, terus baca latar belakangnya, itu pasti bertele-tele. Jadi panjang latar belakangnya bisa sampai 2 3 halaman, ada yang sampai 5 halaman untuk latar belakang aja. Nah, itu sebenarnya nggak bagus menulis latar belakang seperti itu. Kita harus mengikuti culture di barat juga, di mana kalau bikin latar belakang itu langsung aja gitu, langsung kepada inti yang mau diteliti. Kemudian, ini software yang wajib dipunya, karena kita keterbatasan bahasa ya, kita orang Indonesia, maka kita harus mengandalkan Google Translate, itu pasti. Yang kedua adalah Grammarly, kalau bisa, pakai yang premium, biasanya di beberapa akun, di beberapa marketplace kayak Shopee ataupun Tokopedia, itu ada akun yang patungan gitu, akun premium yang patungan itu lebih murah. Teman-teman harus punya 2 ini, Google Translate dan Grammarly, itu penting banget, terutama kalau kita mau menulis, riset proposal dalam bahasa Inggris. Itu kalau kita nggak punya uang ya, kita bisa pakai Google Translate atau Grammarly. Kalau kita punya uang, silakan sewa aja professional translator. Jadi, kita akan ditranslate secara profesional untuk riset proposal kita. Itu biasanya cukup mahal, bisa 200.000 per lembar atau lebih, tapi hasilnya juga bagus. Dan yang terakhir ini yang paling penting, di proofreading. Karena kayak gini, kita itu kan orang Indonesia, walaupun kita udah translate pakai Google dan Grammarly, dan dianggap sudah bagus hasil translatannya, kadang-kadang hasil tulisan kita itu belum tentu bisa dipahami oleh native speaker. Maka dari itu kita perlu proofreading. Proofreading itu macam kayak finalisasi gitu loh. Apakah tulisan kita ini bisa dimengerti oleh native speaker atau enggak. Maka dari itu jasa proofreading itu biasanya memang benar-benar dilakukan oleh native speaker atau orang yang tutur kata bahasa Inggris. Jadi ini yang paling penting yang terakhir ya, yang proofreading, biar apa? Biar dimengerti nanti riset proposal kita. Tentunya ini agak sedikit pricey ya, agak sedikit mahal untuk proofreading. Kalau bisa teman-teman sudah mulai nabung untuk proofreading, satu lembar itu biasanya sama dengan professional translate, jadi sekitar 200-an. Jadi kalau kita misalkan mau bikin 2 sampai 5 halaman proposal gitu, seenggaknya kita harus saving 1 juta lah untuk biaya proofreading. Oke, gimana sih untuk membuat riset proposal? Nanti setelah pertemuan ini teman-teman bisa cari, creating a research space atau disebut dengan CARS model. Jadi ini adalah salah satu cara membantu kita untuk membuat introduction dalam sebuah penelitian. Jadi yang pertama kita establishing the research territory. Jadi kita jabarkan aja semua hasil penelitian terkait topik yang akan kita bahas. Kemudian establish the gap. Jadi biasanya kalau di dalam sebuah penelitian kalau kita banyak baca, nanti akan ada sebuah celah gitu yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Nah, disitulah kita akan ke move yang nomor 3 yaitu occupy the gap. Nanti teman-teman bisa cari ya, nanti saya kasih contoh juga di penelitian saya, bagaimana cara saya menemukan gap dari sebuah isu dalam topik yang akan saya teliti. Kalau riset proposalnya udah selesai, selanjutnya ngapain gitu? Selanjutnya kita akan mencari supervisor. Jadi kalau kita mencari supervisor, silahkan masuk di halaman website universitas yang mau dituju ya, cari aja. Ini saya kasih contoh di Charles Darwin University Australia. Jadi karena saya pernah daftar AAS, saya juga punya supervisor di Australia, tapi saya gagal gitu. Nah nanti di dalam halaman website ada bagian yang tulisannya people doang gitu. Nah people itu sebenarnya isinya adalah list untuk academic staff, terus professional staff dan lain-lain, dan juga mahasiswa. Nah, nanti teman-teman bisa langsung cari di situ nama supervisornya, terus dilihat juga di situ lengkap biasanya ada penelitian yang dia lakuin,
terus topik penelitian yang dia lakuin apa. Nah, cari yang paling cocok. Kalau sudah cocok, cari alamat emailnya. Kalau udah nemu alamat emailnya, silakan teman-teman nanti bikin first contact dengan supervisornya, memperkenalkan diri dan lain-lain. Saya kasih contoh bagaimana cara di supervisor. Ini template-nya ya, nanti saya kirimkan di grup. Jadi nanti teman-teman bisa tiru template ini, ataupun teman-teman bisa modifikasi lagi. Jadi nanti perkenalkan diri dulu, dear profesor siapa gitu kan, hey my name is siapa, Fadlan misalkan. I receive my kalau kalau di luar ya kita sebutnya bachelor, kalau di sini kan sarjana apa gitu. Nanti disesuaikan aja dengan titel ya. Misalkan I receive my MA degree in education gitu misalkan di bidang pendidikan. From nama kampusnya misalkan Universitas Negeri Malang, country-nya Indonesia. Currently I'm looking for university in di mana gitu ya, misalkan di Austria that have a master or PhD program. Jadi bisa dipilih satu ya, apa master apa PhD program in. Nah, studi programnya apa? Bisa dipilih misalkan pendidikan ataupun teknik dan lain-lain. Terus dijelaskan juga. Jadi jangan hanya cari nama supervisor, dibaca risetnya beliau gitu. Bilang aja, I'm very interested in your research related to, jadi dia meneliti tentang apa, dijabarkan di situ. Besides, I'm also interested in some of your articles, one of which is entitled, jadi dijelaskan, mungkin Anda tertarik dengan salah satu artikelnya beliau, yang judulnya apa gitu. Jadi kalau bisa ketika memperkenalkan diri dengan supervisor, ya kita juga harus membaca penelitian dia dan ya dipujilah supervisornya terkait penelitiannya biar kita itu gak hanya sekedar tahu aja tapi tahu apa yang dia teliti. Setelah itu jelaskan tujuan Anda. This is because I would research related to. Jadi jelaskan kalau kita akan meneliti ini sehingga dianggap si supervisor kita itu cocok untuk membimbing kita. Kemudian ditutup dengan I will be grateful if you could tell me if there are any position available. Ada gak yang available di tahun sekian gitu. Jadi saya bisa mendaftarkan diri saya, studi saya di bawah bimbingan Anda gitu. Jadi udah itu teman-teman bisa attach atau bisa lampirkan CV teman-teman yang meng-highlight terkait academic background-nya teman-teman dan juga experience-nya teman-teman. Udah itu ditutup sincerely, nama teman-teman. Udah itu dikirim. Apakah akan langsung dibales sama supervisornya? Tentu saja tidak. Supervisor itu orang yang sibuk ya, karena dia itu profesor atau doktor di bidangnya. Jadi kita perlu nunggu email kita itu dibalas apa enggak. Kalau dari pengalaman saya, kebanyakan tuh nyuekin aja, nggak dibales gitu. Jadi walaupun kita tunggu juga nggak balas. Jadi nanti akan ada supervisor yang menolak secara halus, ya kita ditolak gitu ya, dengan alasan bahwa dia tidak menerima mahasiswa. Banyak juga yang nggak membalas, dan ada sebagian kecil yang akan menerima proyek kita. Nah, gimana kalau nggak dijawab? Jadi nanti kalau nggak dijawab, kita bikin selang waktu aja. Kalau 2 minggu tidak dijawab, kita cari supervisor yang lain. Artinya kita harus sabar nunggu gitu ya. Biasanya proses menjawab itu paling cepat itu 1 hari, paling lama itu bisa 1 bulan dijawab oleh supervisor. Tapi kalau udah 2 minggu ya, kita cari aman aja, cari aja supervisor yang lain yang kira-kira cocok dengan penelitian kita. Kalau udah dijawab, ya udah berarti kita tinggal lanjutkan aja komunikasi dengan supervisor kita. Jadi komunikasi dengan email, teman-teman kan punya Google Translate gitu kan. Kalau memang susah menjawabnya ya silakan ditranslate dulu. Udah itu di Grammarly kan biar bagus juga grammarnya. Udah itu kita balas-balasan email dengan supervisor. Terkadang supervisor itu minta ketemuan via Zoom. Nah, ini yang akan sedikit challenging menurut saya. Karena kita butuh speaking skill yang mumpuni untuk supervisor kita. Tapi saran saya relax aja, karena biasanya supervisor di luar itu mengerti aja kalau kita itu bukan native speaker. Apalagi Indonesia itu bahasa yang digunakan bukan bahasa Inggris. Jadi santai aja,
persiapkan semua risetnya di otak kita. Jadi ketika ditanya gitu kita siap menjawab. Kalaupun misalkan nanti supervisornya tidak jelas ngomongnya, kita minta diulang aja. Itu hal yang lumrah kok. Kemudian biasanya beberapa supervisor itu memberikan tugas kepada kita, misalkan membaca buku atau artikel riset. Jadi setelah kita baca, kita bisa mengajak ketemuan supervisor kita lagi via Zoom atau di email ya, untuk mendiskusikan hasil bacaan kita. Nah, setelah kita komunikasi sekian lama ya, misalkan contohnya kalau saya itu sekitar 6 bulan komunikasi dengan supervisor, maka kita bisa memohon untuk diterbitkan recommendation letter atau letter of admission memorandum of understanding dari supervisor. Jadi kita minta semacam kayak surat rekomendasi gitu. Nah, biasanya kalau udah akrab dengan supervisor, mereka pasti akan ngasih. Nanti akan saya kasih contoh juga punya saya, memorandum of understanding yang dikeluarkan oleh supervisor. Kemudian nanti kalau udah dapat recommendation letter, teman-teman pakai recommendation letter itu untuk mengambil letter of acceptance. Jadi letter of acceptance itu adalah surat penerimaan gitu dari kampus. Jadi kita pakai yang tadi untuk dokumen penguat. Sebenarnya untuk beasiswa itu cukup bisa menggunakan letter of admission ini aja atau recommendation letter dari supervisor kita. Kalau mau yang lebih kuat lagi bisa mengajukan letter of acceptance di tingkat universitas. Oke. Jadi itu langkah-langkahnya. Jadi relax aja. Biasanya mencari supervisor ini memang sedikit agak lama. Kadang-kadang sukses, kadang-kadang enggak. Nah, sekarang kita mau ke beasiswa yang Austria. Susah nggak sih dapat beasiswa di Austria? Sepemahaman saya, Austria itu adalah negara yang paling banyak menawarkan beasiswa di Eropa. Tapi orang Indonesia nggak tahu, karena jarang banget informasinya. Jadi nanti teman-teman bisa buka dua link ini, nanti saya bagikan juga di grup. Jadi ada oead.at sama grants.at. Saya akan bukakan contohnya ya. Jadi ini salah satu contoh beasiswanya. Ada AI Grace Scholarship Program. Ini pasti teman-teman nggak ada yang tahu ya. Jadi ini adalah list negara yang boleh mendaftar di beasiswa ini. Jadi salah satunya ada Indonesia. Ntar saya coba. Jadi ini ada Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang bisa mendaftar di AI Grace Scholarship Program. Apakah cuma ini aja? Banyak. Ini contoh anunya ya, studi risetnya ya. Dan target grupnya bisa untuk graduate, postgraduate, sama PhD. Graduate itu S2 ya, postgraduate itu bisa postdoktoral atau mahasiswa S3 dan mahasiswa PhD student. Jadi ini dari S2 sampai postdoc beasiswanya. Kalau yang untuk S1 ada nggak? Ya tentunya pasti ada gitu. Nah, kalau kita buka OEAD, ini banyak nih listnya nih. Saya sekarang coba buka ya sebagai contoh buat teman-teman. Oke. Ini adalah halaman untuk OEAD ya, untuk Austria. Nah, nanti teman-teman kalau sudah buka di websitenya, country of origin-nya itu isi aja Indonesia. Country of origin-nya isi Indonesia. Ya, oke. Target country-nya silakan ditetapkan di Austria. Udah itu kalau mau ya, silakan dicentang-centang aja ini mau pilih yang mana, apakah award, apakah grant, apakah practical training dan lain-lain, apakah subsidi atau allowance. Saran saya nggak usah dicentang aja, tapi di sini di target group teman-teman cari kalau mau untuk yang S1 ya, undergraduate, cari dicentang aja yang undergraduate. Misalkan ini saya nggak centang ya, kita langsung cari ada berapa sih beasiswa di Austria yang secara umum. Nah, jadi ini udah kebuka. Ini grants for whole degree program in the target country. Jadi ini yang beasiswa penuh ya. Ini banyak sekali beasiswa penuhnya. Teman-teman bisa pilih salah satu. Ya, yang saya ikuti kemarin itu Indonesia Austria Scholarship Program ada di sini. Nah, untuk yang di luar dosen, misalkan mahasiswa gitu atau masyarakat umum, kita bisa ikut yang lain kayak Ernest Mach Grant ini yang paling terkenal ya, karena besarannya juga sama dengan yang Indonesia Austria Scholarship Program. Jadi ini bisa dipilih.
Ernest Mahgren. Oke, kita coba buka. Nah, jadi country of origin-nya yang bisa ikut Ernest Mahgren itu cuma Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand, sama Vietnam. Area of study-nya ini cukup luas ya, dari natural science, social science, arts juga ada, dan lain-lain. Nah, target grupnya S1 bisa ikut juga. S1, S2, postgraduate, PhD, postdoc, dan lain-lain. Jadi bisa ikut juga. Dan terus di sini ada durasinya, undergraduate atau graduate, kira-kira sekitar 9 bulan akan dapat beasiswa. Kalau yang postgraduate maksimal 36 bulan. Untuk yang postdoc 3-9 bulan. Terus ini besarannya, jadi lengkap ya. Di sini ada besaran beasiswanya apa aja yang bisa didapat. Kalau untuk yang S1, S2, postgraduate, dan PhD student, dia dapatnya 1.050 euro, cukup besar. Udah itu kita dapat biaya untuk rumah ya, untuk akomodasi, dari 250 sampai 600 euro. Dan biasanya kalau nggak salah, kalau bawa keluarga juga dapat dapat tunjangan. Jadi macam-macam ini. Nah, itu salah satu contoh aja beasiswa yang ditawarkan oleh Austria. Jadi teman-teman bisa cari, listnya ada banyak ya. Teman-teman bisa cari yang full scholarship, yang dibiayai semua, atau yang dibiayai secara sebagian partial scholarship. Jadi itu contoh cara mencari beasiswa di Austria. Sekarang saya lanjutkan PowerPoint saya. Terlihat PowerPoint saya, teman-teman? Terlihat. Terlihat ya? Oke. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi apa aja yang perlu dipersiapkan untuk yang Austria? Saya khususkan untuk yang Austria ya, karena saya dapat yang Austria. Jadi sebenarnya Austria itu nggak terlalu berat juga persyaratannya, terutama untuk bahasa Inggrisnya. IELTS-nya itu minimal 6, ya. Terus TOEFL ITP atau PBT-nya lupa nggak saya tulis ya. TOEFL-nya itu 510. Jadi untuk IELTS 6 dan TOEFL-nya 550. Itu cukup kecil. Biasanya kalau di Eropa itu mintanya ya IELTS atau 6,5. Nah, di Austria ini nggak terlalu tinggi ya mintanya ya. Kemudian teman-teman harus punya written consent of the supervisor at the Austrian Host University. Ini maksudnya kayak surat rekomendasi yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Seenggaknya kalau teman-teman udah punya kenalan supervisor, minta aja surat rekomendasi. Itu lebih bagus. Jadi teman-teman bisa ikut ini. Untuk aplikan atau untuk teman-teman yang mau mendaftar di bidang musik, nanti bisa ngambil letter of endorsement ke Miss Veronica. Ke Miss Veronica ya, ini ada alamat emailnya. Kalau yang khusus untuk musik ya, kalau di luar musik nggak usah ngambil letter of endorsement. Kemudian two letter of recommendation by university lectures. Jadi teman-teman minta 2 rekomendasi, surat rekomendasi dari dosen di kampus teman-teman saat ini. Jadi nanti teman-teman bisa minta 2 surat rekomendasi, tapi perlu diingat surat rekomendasinya harus ada letterhead-nya, kopnya ya, kop suratnya, tanggal, signature, tanda tangan dari dosen teman-teman, dan stempel departemen atau kampusnya. Dan tidak boleh lebih dari 6 bulan. Jadi kalau misalkan teman-teman, ini biasanya dibukanya di bulan Januari sampai Maret. Jadi kalau bisa teman-teman di bulan Desember itu udah paling mentok lah, minta ke dosen di kampus teman-teman. Terus sama minta ini ya, written consent dari supervisor. Deketin aja. IELTS atau TOEFL saya kira nggak terlalu tinggi. TOEFL 550 itu nggak terlalu susah ya.
Yang susah itu dapat 600 itu baru susah. IELTS 6 itu juga nggak terlalu susah sebenarnya. Jadi ini yang perlu dipersiapkan, sisanya standar aja kayak ijazah, terus KTP, paspor, dan lain-lain. Mengapa harus ke Austria? Mengapa beasiswa Austria menarik ya? Sebenarnya yang pertama, banyak pilihan scholarship. Jadi seperti yang saya tampilkan tadi di websitenya, itu banyak sekali, tidak hanya IASP yang saya ikutin ataupun Ernest Mach Grant, itu banyak sekali beasiswanya, baik itu yang full maupun parsial. Yang kedua, bisa menggunakan TOEFL. Rata-rata kalau di Eropa tuh nggak mau TOEFL, pastinya mereka IELTS. Itu rata-rata. Nah, di Austria ini cukup menarik karena kita bisa pakai TOEFL, apalagi yang diminta 550. Itu kira-kira bisalah teman-teman diusahakan gitu. Kemudian ya pastinya negaranya indah ya, dekat dengan negara-negara lain yang menjadi destinasi wisata seperti Ceko, Jerman, Italia, dan Swiss. Itulah kenapa beasiswa di Austria ini menarik dan juga banyak orang Indonesia yang masih belum tahu terkait beasiswa di negara ini, kecuali di kalangan dosen. Kalangan dosen mungkin tahu dia, tapi IASP aja, yang lain nggak tahu. Ini saya kenapa bisa dapat info seperti ini, karena juga dikabarin sama supervisor saya bahwa beasiswa di Austria itu banyak sebenarnya. Cuma memang peminatnya sedikit. Misalkan, ini berdasarkan pengalaman ya, alternatif lain, misalkan kita susah mencari beasiswa karena beberapa kendala gitu. Misalkan kita memang susah untuk berkompetisi karena banyak pesertanya atau mungkin karena masalah TOEFL ataupun IELTS yang kita masih belum mencapai kriteria itu. Saran saya, coba cari negara lain yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya oleh kita. Jadi saya pernah meng-email beberapa negara lain yang memang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Jadi saya kasih contoh, ini beasiswa di Eropa, based on my experience ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, beberapa saya ikutin ya. Namun beberapa saya nggak jadi ikutin karena mengikuti banyak beasiswa pasti kita perlu banyak tenaga juga untuk mempersiapkan berkas. Jadi di Eropa itu ada beberapa negara kayak Latvia ya. Latvia itu negara di Eropa yang juga ada beasiswanya. Jadi di sini saya juga cantumkan linknya. Ya, Rumania awalnya nggak terlalu populer di Indonesia, cuma sekarang sudah mulai populer. Kemudian ada Azerbaijan, ya Azerbaijan ini negara Eropa juga. Ada dari pemerintahannya, Azerbaijan Scholarship, ada dari kampusnya, Kazar University. Jadi teman-teman bisa cari di kampus ataupun di pemerintahannya. Terus ada Slovakia. Slovakia juga menawarkan scholarship. Ada Denmark. Denmark ini rata-rata untuk S2, itu banyak scholarship-nya. Swedia itu juga S2. Terus ada Prancis, ada EFL Scholarship untuk S2 dan S3, tapi khusus yang teknik sama natural science. Natural science kayak biologi, kimia, terus teknik ya kayak engineering itu bisa di EFL Scholarship Program. Ini yang di Eropa ya, mungkin jarang terdengar gitu. Ada lagi negara Eropa yang mungkin jarang tersorot gitu. Mungkin teman-teman nggak pernah dengar ini, ada Andorra. Andorra itu dekatnya Italia ya. Saya pernah ngemail ke sana satu kali dan dibales. Ternyata ada scholarship-nya memang di Universitas de Andorra. Jadi ada scholarship dari pemerintahannya. Ini ada websitenya ya. Cuma yang agak sedikit gambling di Andorra ini kita pakai bahasa Itali atau Katalan atau bahasa Katalan. Jadi semua dokumen kita itu harus ditranslate ke situ gitu. Terus ada Islandia. Islandia itu cukup gede juga scholarship-nya. Ada dari University of Islandia atau Reykjavik University. Mereka menyediakan beasiswa. Kemudian Faroe Island. Faroe Island itu kalau kita lihat peta itu ada pulau kecil di antara Islandia dengan daratan Eropa. Ini termasuk bagian dari Denmark sebenarnya. Mereka juga menyediakan scholarship untuk travel scholarship. Jadi teman-teman bisa ada lagi di Norwegia, ada Svalbard. Cuma dia sistemnya kita direkrut menjadi peneliti di sana. Svalbard itu di daerah ya dekat Kutub Utara, itu juga menyediakan beasiswa. Jadi teman-teman sebenarnya banyak sekali peluang beasiswa di Eropa
dan rata-rata memang jarang kita dengar gitu. Nah, untuk Asia sendiri saya kemarin sempat, kontak-kontakan juga dengan Kirgistan. Kirgistan itu negara di Sentral Asia ya, di Asia Tengah. Ada kampus namanya Kyrgyz Turkish Manas University. Di sini cukup murah biaya hidupnya. Kalau nggak salah biaya dormnya itu hanya $20 satu bulan. Nanti saya akan tunjukkan emailnya. Terus biaya lain-lainnya itu, biaya makannya itu lebih murah daripada Indonesia. Jadi misalkan teman-teman pun nggak pakai scholars, kayaknya bisa hidup di sini. Dan yang paling penting, tuition fee-nya, biaya kuliahnya gratis di Kirgistan. Jadi nggak usah bayar biaya kuliah. Dan kita dapat bantuan $75 per bulan. Kemudian ada Kazakhstan ya, ada Nazarbayev University. Ini nggak terlalu tinggi minta IELTS-nya kalau di Nazarbayev University untuk S2, dan beasiswanya dari pemerintahan Kazakhstan. Kemudian yang dekat ada Malaysia ya, Malaysia International Scholarship itu dibuka setiap tahun dan berakhir di bulan April biasanya. Di sini rata-rata kebanyakan universitas dibuka. Kemarin saya juga udah daftar di sini, cuma sampai sekarang belum ada kabar gitu. Saya daftar di Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia, masih belum ada kabar sekarang. Ini lumayan juga beasiswanya. Kita hanya perlu nanggung biaya pesawat aja kalau yang Malaysia. Kemudian Brunei ya, Brunei ini yang pernah saya ikutin dan nggak saya ambil, ini juga bagus. Apalagi teman-teman, bagi yang belum berkeluarga itu cocok aja sih. Kalau ke luar negeri, maksudnya nggak mikirin yang aneh-aneh gitu. Nggak mikirin uang makan untuk keluarga dan lain-lain, karena masih sendiri juga kan. Saya kasih contoh ya, ini email yang saya kirim ke Kirgistan. Jadi di sana kita akan, ini kalau kalau kita doktoral ya, kalau S1 atau S2 bisa juga. Jadi di sana untuk international student ada persiapan bahasa Kirgiz dan Turki selama setahun. Kemudian saya juga tanya kira-kira fee-nya berapa, dormitorinya itu sekitar $20 per bulan. Apakah ada scholarship untuk mahasiswa internasional? Ya, mereka mengatakan bahwa scholarship ini untuk doktor ya, kalau untuk S1 itu lebih kecil. Kira-kira sekitar $75 per bulan, walaupun murah ya, tapi karena memang hidup di situ juga murah, jadi kita bisa juga menggunakan uang saku kita di sini. Dan yang paling penting yang nomor 4, it is true that the education fee is free, ya mereka menjawab bahwa semua biaya kuliah di situ gratis ya. Jadi teman-teman yang misalkan mau mencoba hal di negara yang mungkin tidak pernah kita dengar sebelumnya, bisa ke negara ini gitu. Jadi saran dari saya di akhir, selamat berburu beasiswa. Tapi sebelum saya tutup, saya akan tunjukkan beberapa contoh dokumen yang nantinya teman-teman akan bisa dapatkan kalau teman-teman sudah apply beasiswa. Jadi saya kasih contoh untuk kurikulum vitae. Ini contoh kurikulum vitae ya. Ini yang format format nggak ada formatnya lah. Ini sembarang saya formatnya. Jadi jangan lupa kalau teman-teman punya pengalaman kerja itu tolong di highlight di ininya, di CV-nya, terus education-nya sama achievement-nya. Saya nggak terlalu banyak achievement ya, saya nggak terlalu banyak ikut lomba memang ketika masih mahasiswa. Kemudian yang paling penting journal papers. Jadi seberapa banyak kita menulis di jurnal ilmiah. Jadi kalian taruh aja di situ. Jangan ragu untuk menulis, taruh aja. Mumpung masih jadi mahasiswa. Kalau udah nggak jadi mahasiswa, nggak ada yang membimbing untuk menulis. Kalian bisa bimbingan ke dosen kalian atau ke orang yang kalian anggap bisa. Kemudian saya kasih contoh riset proposal saya ya. Tapi ini nggak bisa saya share ya, proposal karena ini masalah apa ya? Takutnya ada masalah gitu kalau saya share. Ini contoh penelitian saya untuk S3. Saya neliti digital comic ya pada pembelajaran STEM. Introduction-nya ya agak terlalu panjang sih. Introduction-nya itu dari sini ya, dari halaman pertama sampai halaman kedua. Jadi saya hanya menggunakan 2 lembar halaman aja untuk introduction. Dan saya langsung aja kalau membahas, karena saya membahas masalah isu social science, jadi saya langsung membahas isu social science. Saya tidak membahas secara bertele-tele seperti di Indonesia ya. Kalau kita membahas masalah
media malah bahas masalah pendidikan gitu. Itu kan nggak penting. Jadi nanti kalau kalian belajar, saya bisa bantu aja nanti misalkan kalau mau memperlihatkan riset proposalnya, bisa saya cek juga kira-kira bagian mananya yang kurang gitu. Bisa juga teman-teman diskusi dengan saya. Nah, kalau ini CV yang khusus untuk daftar di Eropa, ada namanya Europass, kalian bisa buka websitenya langsung, Europass. Udah itu nanti kita tinggal ngisi aja data diri, nanti ketika kita udah selesai, finish gitu ya, nanti akan muncul kayak gini. Langsung aja muncul kayak gini. Nah, ini yang kita pakai untuk daftar di Eropa. Kemudian, ini IELTS ya. Ini contoh yang IELTS. Nanti kalau teman-teman sudah lolos IELTS-nya akan dapat tes report form yang seperti ini. Nilai saya agak terlalu tinggi ya, cuma 6,5. 6,5 itu tapi cukup lah buat daftar beasiswa. Ini TOEFL. Kalau TOEFL juga, TOEFL saya yang pertama ya, 570. Kemudian saya mau tunjukkan, oke, misalkan teman-teman sudah keterima di kampus gitu, nanti teman-teman akan dapat, ini namanya adalah surat penerimaan ya. Nah, ini salah satu contoh surat penerimaan saya di Brunei waktu itu, tapi saya tolak. Jadi saya lolos di PhD in Education di Brunei. Ini contoh yang Brunei, kemudian ini contoh recommendation letter and letter of admission dari profesor. Jadi pas di Austria nanti kalau ada teman-teman yang mau daftar, minta lembar kayak gini. Jadi biasanya admission and recommendation for namanya kita. Jadi profesor kita akan mengisi kesan dia terhadap kita gitu kan, dan dia bisa memberikan rekomendasi kepada kita untuk ikut beasiswa. Jadi ini contoh dari recommendation letter dari profesor di Austria. Jadi seperti itu Mbak Nana, untuk materi dari saya mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Makasih Mbak Nana, saya kembalikan ke Mbak Nana. Terima kasih Mas Fadlan. Wow, inspiratif sekali Mas. Tapi ini ya Mas, yang menarik yang saya mau tanyakan itu, Mas Fadlan kan terakhir kali S2-nya itu 2014 berarti kan. Terus mau melanjutkan S3-nya di tahun 2021 kan jenjangnya agak lumayan jauh tuh. Nah, gimana sih Mas akhirnya gitu mau buat belajar lagi, padahal kan udah ada istilahnya itu udah kerja gitu, terus udah ya intinya tuh kan agak jauh lah jaraknya itu, jadi kayak rasanya itu kayak udah nggak semangat lagi lah misalkan nih kalau orang-orang kayak gitu. Bener, motivasinya sih mungkin. Motivasinya ya. Sebenarnya saya mau S3 itu tuntutan pekerjaan sebenarnya. Ya, sebenarnya yang pertama memang tuntutan pekerjaan, karena kedepannya profesi saya itu menuntut saya untuk harus S3. Karena kalau nggak S3 katanya sih, saya kan baru dengar-dengar juga, nanti akan dipindahkan jadi tata usaha gitu. Makanya saya kejar S3-nya. Itu yang pertama. Yang kedua memang sih setelah ada beberapa teman yang berangkat dan mereka bisa ke luar negeri, saya berpikir masa saya nggak bisa gitu. Walaupun pada waktu itu memang saya nggak punya kemampuan berbahasa Inggris. Jadi nggak ada kata terlambat sebenarnya untuk belajar. Saya yang udah umur segini gitu masih bisa lah, apalagi teman-teman yang masih muda. Seperti itu, Mbak. Oke. Oh ya, Mas. Tapi yang menarik itu dari cerita Mas Fadlan itu adalah ketika prediction TOEFL pertama kali itu 390 gitu. Terus nggak lama setelah itu tuh dapat 570. Nah, itu gimana ceritanya? Gimana persiapan Mas akhirnya bisa gitu loh buat ya di atas 550 gitu loh TOEFL-nya, dengan yang sebelumnya itu ya agak jauh lah gitu perkembangannya gitu. Padahal kan dalam waktu yang nggak lama gitu. Iya bener Mbak. Itu jadi gini, saya tuh sebenarnya
nggak tahu banget gitu masalah grammar dan lain-lain. Jadi saya digembleng pada waktu itu selama 6 bulan. Suara saya kedengeran ya? Iya, Soalnya kedengaran. internetnya rada agak stabil. Jadi saya digembleng 6 bulan sama pengajar saya ya. Pengajar saya ini lumayan bagus sih, karena kadang kita diajarin seseorang itu kan cocok-cocokan juga gitu. Pengajar saya itu mengajarkan saya dari basic coba. Jadi dari basic English, saya benar-benar diajarin dari selama 1 bulan. Setelah itu, dia ngelatih saya untuk listening dan tes untuk ITP. Kadang-kadang kan kita perlu banyak tes gitu. Kita perlu dihadapkan pada kondisi yang nyata gitu. Baru kita akan terbiasa. Nah, di situ juga nilai masih berkutat di 400-an gitu. Sampai pada bulan keempat itu baru saya bisa pede itu, karena saya mendapatkan nilai sekitar 500 untuk prediction ya. Kemudian saya coba untuk ikut benar-benar ikut yang real test TOEFL-nya. Ternyata saya dapat 570. Nah, sebenarnya kalau TOEFL itu kita nggak bisa pungkiri, TOEFL itu juga ada faktor laki di dalamnya. Kan multiple choice kan. Kita bisa pilih. Ada beberapa trik, tapi kadang-kadang berguna, kadang-kadang enggak gitu. Apalagi di listening ya. Kata guru saya waktu itu yang ngajarin, kalau kamu bisa jawab listening, cari pilihan yang enggak pernah diucapkan sama si speakernya. Jadi saya pilih kayak gitu. Itu sebenarnya trik yang cukup berguna bagi saya, dan saya dapat nilai yang lumayan lah waktu itu. Tapi ingat, ini nggak bisa diterapkan di tes nyata ya. Itu saya hanya terapkan ke diri saya sendiri gitu. Dan kalau saya boleh ngasih saran, sebenarnya dalam perspektif saya ya, IELTS itu lebih manusiawi dibandingkan TOEFL. Kenapa tuh, Mas? Lebih gampang menurut saya. Walaupun Bagi saya di ya, IELTS ada IELTS itu lebih speaking kan, gampang. maksudnya yang menjadi momok bagi yang mengambil tes IELTS itu biasanya, karena kan harus Bagi mencoba saya, dihadapkan pada native speaker gitu. bener. Cuma saya IELTS itu lebih enak aja sih. Malah saya memang akui saya speaking nggak terlalu bagus, tapi ketika di IELTS kan ada tes speaking, kita hadapan langsung dengan orang native speaker asli gitu. Dan itu enak aja sebenarnya ngomongnya. Oke, Jadi Mas. itu aja sih. Oh, ini ada pertanyaan nih dari peserta, Mas. Dari Nurul Baroah, izin bertanya, Kak, bagaimana cara Kakak manage waktu untuk belajar TOEFL dan General English lainnya? Karena dia juga bekerja nih. Nah, kan Mas juga bekerja. Nah, gimana cara membagi waktunya gitu? Saya cukup simpel aja sih, karena saya orangnya kerja di pagi sampai sore, jadi saya selesaikan aja kerjaan saya di waktu itu juga. Nah, malamnya itu saya les gitu. Karena saya lesnya malam ya waktu itu. Jadi malamnya saya les, saya fokuskan dari jam udah maghrib ya, sampai jam 9. Udah itu di rumah, jangan lupa untuk selalu ulang lagi yang kita dapatkan lesnya tadi. Nggak ada manage waktu yang bener-bener spesial ya bagi saya. Karena saya ngejalanin, udah jalanin aja gitu. Cuma kadang-kadang kalau kita kerja, kadang-kadang kita bawa kerjaan ke rumah kan. Nah, usahakan ketika kita les, jangan lakuin hal yang kayak gitu. Selesaikan aja semuanya di kantor. Oke, berarti jangan deadlineer kali ya. Iya, jangan bisa kayak gitulah. diselesaikan sekarang gitu, biar nggak nunda-nunda gitu. Sekarang aja. Bener-bener. Oke. Terus nih, Mas, saya penasaran nih. Misalkan kalau kita udah tahu nih beasiswanya itu apa aja gitu, tapi kita tuh nggak tahu apakah beasiswa tersebut menawarkan jurusan yang kita mau gitu. Nah, gimana caranya kita tahu kalau beasiswa tersebut tuh ada tuh jurusan yang kita mau gitu, di list jurusan yang kita mau. Kalau kita lihat dari websitenya itu seperti apa sih biasanya gitu? Ini yang untuk Austria, Mbak ya? Atau umum Kenapa? gitu? Ini untuk yang Austria atau untuk yang beasiswa umum? Beasiswa umum kali ya. Umum. Kalau boleh Australia Sebenarnya juga boleh. Austria, oke. Kalau untuk yang Austria, rata-rata tuh memang semuanya bisa masuk kok. Di situ kan ada area of ada subjeknya kan. Kalau kita lihat di mana, saya kasih contoh ya. Misalkan, bentar. Jadi kalau di Austria itu rata-rata semua jurusan bisa daftar dia. Karena di sini, bentar.
Oke, kelihatan ya? Oh, Ada area of study or research gitu. Nah, ini kan natural science, technical science, humanities, art, social science. Ini rata-rata masuk semua gitu. Nah, cuma jangan ragu untuk selalu bertanya ke admin beasiswanya. Email aja kok pasti dijawab gitu. Nah, biasanya kalau beasiswa itu cukup transparan aja. Saya yang agak susah tuh malah beasiswa yang dari kampusnya langsung. Kalau beasiswa yang dari government gitu biasanya dia bisa mencakup semua jurusan. Yang susah itu kalau yang dari kampusnya langsung. Sebagai contoh yang Brunei gitu ya, yang Brunei Darussalam. Kemarin tuh ada jurusan yang nggak masuk di listnya gitu. Nah itu ternyata memang nggak dibuka untuk jurusan itu, hanya jurusan yang tertera aja. Jadi jangan ragu untuk langsung bertanya ke admin beasiswanya. berarti kalau kita bertanya ke adminnya itu pasti dibales gitu ya, Mas? Iya, pasti dijawab. Oke. Oke, Sekalian teman-teman yang belajar mau... kan. Kenapa? Ya, sekalian belajar writing. Iya, bener. Iya, Teman-teman mungkin yang mau ada pertanyaan lagi bisa langsung chat di kolom komentar. Oh ya, Mas, saya juga tadi tertarik ketika Mas bilang kita kontak ke supervisornya gitu kan. Nah, kontak email iya. gitu. Nah, gimana sih cara kita buat mastiin gitu kalau email kita tuh nggak masuk spam email gitu, karena kan bisa aja kita nggak dibalas gara-gara email kita masuk spam gitu, spam. Iya. Kalau bisa kalimatnya dibedain, Mbak, tiap email loh. Maksudnya Jangan kita gimana? copy paste, jangan kita pakai template gitu ya. Mungkin boleh lah 1 kali 2 kali pakai template yang saya kasih gitu. Tapi Oh, setelah itu ya teman-teman karang sendirilah kalimatnya. Karena memang kalau kita pakai template yang sama, itu biasanya kebaca spam gitu sama Gmail gitu. Jadi saran saya, kan sekarang ada Google Translate dan ada Grammarly kan. Teman-teman bisa lah bikin email sendiri gitu. Jangan takut salah ya, karena kita memang bukan orang native gitu. Mereka juga paham kok. Seperti itu, Mbak. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas di kolom chat. Bentar, saya bacakan. Selamat siang, perkenalkan saya Mera dari Yogyakarta. Nah, sebelumnya terima kasih atas. Oke. Ingin bertanya jika saya mengambil S1 di pendidikan matematika, tetapi mengambil S2 di Prodi Science Education dengan konsentrasi penelitian di bidang pendidikan matematika, bagaimana kemungkinannya untuk berkarir menjadi dosen pendidikan matematika setelah studi tersebut? Nah, karena beberapa waktu lalu sempat mendengar juga isu linearitas jurusan S2 untuk menjadi dosen gitu. Jadi dia itu S1-nya matematika, tapi S2-nya itu dia mau ngambil pendidikan di bidang STEM education ya. Nah, terus ada isu nih kalau dosen tuh harus linear kan dengan ininya sebelumnya gitu. Nah, gimana tuh, Mas? Ya, oke. Mbak Fajar. Mbak Fajar ya? Iya. Mbak Fajarnya mau jadi dosen nggak, Mbak? Mbak Fajar apakah ada Iya. di sini? Iya. Iya ada, Oke, Kak. Mbak. Jadi saya kasih saran aja gitu. Saran saya kalau emang mau jadi dosen dan belum daftar kan, usahakan linear aja dulu, Mbak. Usahakan linear. Tapi kayaknya kalau saya lihat itu kan S2-nya Science Education dengan konsentrasi penelitian di bidang pendidikan matematika. Itu masih linear kok. Yang dianggap nggak linear tuh kayak gini. Ini mungkin agak sedikit aneh ya. Kalau kita ngambil pendidikan matematika, kemudian S2-nya ngambil matematika murni, itu dianggap nggak linear. Oke. Gitu ya, Kak. Ya, paham nggak? Iya, karena gini, Iya. pendidikan matematika itu kalau kita runtut ya, itu kan masuknya di ilmu pendidikan, itu masuknya di social science gitu, bukan di MIPA. Kalau di standar ya. Nah, jadi saran saya kalau memang pendidikan matematika, tetap ambilnya pendidikan matematika. Atau yang science education, konsentrasi bidang matematika ini masih linear aja kok. Oke. Oh iya ya, baik Ya. Kak. Terima kasih. Tapi kalau udah jadi dosen ya, udah jadi dosen itu mau ambil S3, itu terserah Mbak sih. Kalau Mbaknya mau ngincar profesor gitu ya dilinearin aja S3-nya. Tapi kalau tidak ya terserah sih. Kalau saya ini kayaknya kan S3-nya agak sedikit melenceng dikit gitu.
Jadi saya nggak terlalu memikirkan itu sih, yang penting saya kuliah gitu. Oke, yang penting ilmunya ya, Mas. Yang penting ilmunya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Nih, dari Vira. Halo Kak, saya berizin bertanya. Nanti di Austria itu ada nggak sih program bahasanya selama setahun? Oh, mungkin ini kali ya, Mas, kan di Austria itu kan bahasa resminya kalau nggak salah Jerman ya. Jerman ya. Nah itu dituntut mahasiswa itu dituntut untuk bisa bahasa Jerman kah atau gimana, atau ada program bahasanya kah setahun, atau oh nggak perlu, boleh bahasa Inggris saja atau gimana? Ya, saya langsung jawab, Kak. Jadi yang persiapan bahasa itu yang undergraduate ya, yang S1 ya, itu memang ada persiapan bahasa Jerman. Tapi untuk S2 dan S3 kelas internasional kita nggak pakai persiapan 1 tahun, jadi langsung kuliah aja. Karena kalau yang S1 itu kalau nggak salah 70% bahasa pengantar kuliahnya itu pakai bahasa Jerman, jadi ada kayak persiapannya gitulah selama 1 tahun. Nah oke. Lanjut pertanyaan dari ada Mbak Murni. Ini mau tanya Kak, kan saya tuh udah lulus S1 dan sudah bekerja beberapa bulan, tapi belum merencanakan beasiswa S2 di tahun ini. Nah, mungkin setahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya baru mengajukan beasiswa. Nah, bagaimana untuk recommendation letternya? Apakah boleh kalau sudah lama lulus tapi minta recommendation letternya misal 3-4 tahun setelah lulus? Oh iya, mungkin kasusnya sama kayak saya juga, Mas. Saya juga bekerja nih, tapi saya juga mau apply beasiswa itu di tahun depan atau enggak akhir tahun inilah misal. Amin gitu. Nah, apakah recommendation letternya itu bisa dari dosen saya sebelumnya ataukah dari atasan saya gitu? Mungkin itu kali ya. Oke. Saya langsung jawab ya. Lebih bagus. Ini kan saya udah lulus juga ceritanya. Saya udah lulus terus kerja kan. Kita ada di kondisi yang sama gitu. Terus tiba-tiba saya minta recommendation letter ke pembimbing saya yang S2. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Usahakan teman-teman tuh masih menjalin komunikasi gitu, dengan dosen-dosen yang ada di kampus sebelumnya. Nggak apa-apa sih kalau minta ke atasan gitu. Itu is okay. Cuma setidaknya harus ada yang dari dosen sebelumnya gitu. Kalau bisa seperti itu lebih bagus lah menurut saya. Ada teman saya yang ikut Ernest Mahgren, dia minta kedua-duanya ke atasannya kan, tapi sama pihak penyelenggara kalau bisa sih dari dosennya juga gitu di kampus sebelumnya. Nah, kalau terus ada tuh lagi pertanyaan kan, bagaimana perbanyak achievement? Sebenarnya kalau lomba, kalau udah mahasiswa ya, saya mau jujur aja, kalau udah gak jadi mahasiswa itu memang agak sedikit susah untuk mencari lomba-lomba, karena lomba-lomba itu rata-rata ditujukan ke mahasiswa. Jadi mau gak mau harus ikut lomba yang untuk umum gitu, untuk masyarakat umum. Sebagai contoh, saya di tahun 2019 ikut lomba menulis gitu ya, tapi itu untuk masyarakat umum. Dan itu memang nggak banyak gitu. Nah, itulah challenge-nya gitu. Jadi Mbak siapa ya nih? Mbak Fir. Ini nanti Mbak Murni ya. Jadi Mbak Murni, nanti Mbak Murni cari-cari aja di internet, kan banyak tuh Mbak untuk yang masyarakat umum gitu, yang skalanya nasional. Atau Mbak bisa ikut conference. Biasanya kalau dalam conference ada tuh di akhir tuh best paper gitu. Nah, itu bisa juga Mbak jadikan sebagai salah satu achievement. Conference baik itu nasional ataupun internasional ya, biasanya ada yang dianugerahi penulis terbaik atau presenter terbaik gitu. Itu saran saya sih gitu. Oke. Oh ya Mas, kalau volunteer itu gimana Mas? Kalau ikut-ikut kegiatan volunteer itu kan masuk ke anu kan, work ya. Kan. Itu juga ya work experience bisa masuk ke, bisa membantu. Kalau di yang Turki, beasiswa Turki itu malah nilainya tinggi, ada khusus untuk volunteer activity. Oh. Nah. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas dari Jokorda Istri Rahayu. Ya. Kalau saya mau nanya, saya kan tahun ketiga S1 di Prodi Teknik Sipil. Rencana ingin mencari beasiswa lanjut S2. Nah, di salah satu syarat beasiswa yang saya ingin cari, ada syarat harus minimal kerja 2 tahun. Oh,
apakah beasiswa Austria seperti itu juga, Kak? Dan jika di skripsi saya itu bukan penelitian, tetapi perancangan itu bagaimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Gorda ini cewek cowok ya, Mbak? Nggak tahu. Cewek saya, Kak. Oh, cewek. Oh, cewek. Oke, Mbak. Iya. Jadi gini, di Austria itu nggak ribet sih, maksudnya nggak ada harus minimal kerja 2 tahun gitu. Fresh graduate pun bisa langsung daftar untuk yang Ernest Mach Grant. Jadi mbaknya bisa langsung daftar aja kalau sudah lulus. Tapi syaratnya harus lulus ya. Masalah skripsi juga tidak menjadi salah satu syarat yang mutlak. Cuma saya nggak tahu ya, maksudnya skripsi itu bukan penelitian tapi perancangan itu yang kayak gimana sih? Saya kan bukan orang teknik. Di jurusan saya itu ada gini ya, kalau skripsi itu kita bisa ngerancang bangunan. Nah, bangunannya itu bisa kita tuh pakai teori yang udah ada, kita rancang dia bangunannya seperti itu, Kak. Jadinya bukan penelitian full gitu, Pak. Iya, paham. Kayaknya nggak jadi masalah deh, Pak. Nggak ditanyain itu juga kok yang di Austria. Nggak ada, kita nggak ditanyain riset kita sebelumnya juga kok. Yang kita perlu sediakan adalah yang perlu kita sediain adalah riset proposal yang mau kita lakukan itu aja. Jadi nggak ditanyain sebelumnya kok. Saya kira itu bisa aja. Tapi nanti mbaknya sambil cari info lagi ya, karena itu dari saya kan, mungkin dari pihak sananya juga berbeda, punya persepsi yang berbeda. Ya. Oh, mungkin ini kali ya Mas, tambahan aja kali bagi teman-teman, kayak kita bikin list aja gitu beasiswa, terus persyaratannya apa aja. Karena kan tipe-tipe tiap beasiswa itu punya persyaratan yang berbeda-beda kan, kayak cheapening misalkan lebih menekankan ke apanya gitu, kayak AES gitu kan lebih ke daerah yang tertinggal kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa, oh kayaknya saya cocok masuk beasiswa ini kali gitu ya Mas ya. Iya, benar-benar. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mas. Kak mau bertanya dari Anggi, di sana ada menyediakan beasiswa kedokteran nggak sih? Gitu. Ini saya nggak bisa jawab karena memang rada-rada ya. Kadang-kadang gini, ada banyak sekali ya, bukan cuma satu. Ada beberapa beasiswa, memang mereka tidak memberikan scholarship bagi mahasiswa kesehatan atau doktor gitu. Nah, jadi misalkan Mbak Anggi mau nanya, mungkin bisa nanya ke adminnya. Karena kalau saya lihat dari subjek areanya tadi, nggak ada untuk medical science gitu. Nanti Mbak Anggi mungkin bisa tanyakan ke adminnya di OEAD Austria. Jadi apakah bisa untuk yang kedokteran atau tidak? Saya nggak bisa jawab kalau yang masalah ini. Oke, terima kasih Kak. Oh iya, satu lagi deh Kak, sebelum kita tutup nih. Apakah kalau buat tahu gitu beasiswa itu apakah harus balik ke negara asalnya, itu gimana sih cara kita tahu gitu? Apakah beasiswa ini tuh mengharuskan kita buat kembali ke negara asal atau enggak gitu? Biasanya tuh di apa ya, di apanya sih kita bisa tahu gitu persyaratan itu? Biasanya tuh pas udah lolos, nanti ada surat pernyataan, iya, pas surat komitmen akan kembali ke negara asal gitu. Biasanya ada kayak gitu, kayak macam LPDP. Austria ini juga mensyaratkan seperti itu. Jadi harus kembali ke negara asal. AAS juga sama. Tapi ada juga beasiswa yang dari pemerintahan negara sana memang nggak ada syarat seperti itu gitu. Oke. Ini satu pertanyaan lagi deh sebelum tutup teman-teman, karena waktu kita sudah 11.30. Oke, satu lagi ya yang terakhir nih. Nih, Mbak Murni lagi, Mbak Murni lagi mau nanya. Iya. Oke, saya bacain ya Mas. Oke, Mbak. Oke, nah saya tuh mau tanya, kasus saya kan pendidikan bahasa Inggris, namun saya semester 5 sampai 7 itu ambil fokus translation. Dan skripsi saya tentang interpreting. Makanya saya ingin S2-nya itu ambil linguistik fokus translation and interpreting. Apakah masih dikatakan linear untuk ya kemungkinannya bisa jadi dosen gitu? Oke.
Saya jawab berdasarkan pengalaman. Jadi saya ada punya teman juga kasusnya sama. S1-nya bahasa Inggris, S2-nya linguistik gitu. Bisa aja dia jadi dosen. Tapi kalau dari sisi sisi linearitas atau enggaknya, itu balik lagi ke yang saya bilang tadi. Satunya tentang social science, kalau linguistik kan ya linguistik gitu. Nah, jadi tinggal mbaknya aja mau ngambil apa enggak gitu. Tapi saran saya sih nggak ada salahnya lah dicoba gitu. Oke, gitu ya Mbak Murni. Kalau bisa cari yang kalau bisa Mbak, jangan yang linguistik murni gitu, yang linguistik terapan aja kalau mau diambil. Oke, baiklah teman-teman, karena waktu kita udah 80 menit lebih gitu ya, yang harusnya 80 menit. Karena materinya memang wow banget ya, so inspiratif gitu. Kalau saya lihat, yang bisa saya simpulkan, yang pertama itu mungkin ya kita harus memantaskan diri dulu ya Mas, gitu, sebelum kita daftar gitu. Entah dari segi prestasi, dari segi bahasa terutama ya, karena nggak menutup kemungkinan pasti semua beasiswa ke luar negeri, dan bukan beasiswa ke luar negeri saja ya, kalau beasiswa di dalam negeri juga pasti mengharuskan ada persyaratan bahasa tersebut ya Mas ya. Nah, baru tuh kemungkinan kalau dokumen-dokumen fisik yang pendukung-pendukung itu bisa kita siapkan lah gitu sejauh-jauh hari gitu. Oke, dan teman-teman mungkin bisa nanti kayak ngelis beasiswa apa aja yang mau dituju, terus kemudian cari persyaratannya apa aja gitu. Karena kan tiap beasiswa itu punya persyaratan yang berbeda-beda, dan ada juga persyaratannya yang sama. Jadi bisalah kayak kita combine gitu. Kali ya. Mungkin Mas Fadlan ada closing statement sebelum kita tutup. Ya, oke. Saya mau aja, kalau teman-teman masih misalkan masih dibiayai bagian masih dibiayai orang tua, nggak ada salahnya kita juga bisa apply untuk beasiswa yang parsial. Beasiswa parsial itu juga tinggi juga untuk kelulusannya ya. Yang paling bagus itu dalam waktu dekat beasiswa parsial itu beasiswa di Rusia, ada Open Door sama Study in Rusia. Itu bagus juga, yang diambil juga banyak dari Indonesia. Kemarin teman saya ada yang daftar 15 orang. 15-nya sama-sama kepilih. Wow. Untuk yang Study in Rusia. Jadi kalau yang untuk S2 apalagi itu cukup banyak. Jadi silahkan teman-teman bisa daftar itu, paling ya 1 tahun belajar bahasa Rusia di sana ya. Dan peluangnya juga cukup gede. Cuma kelemahannya beasiswa Rusia itu tidak mengcover biaya tempat tinggal sama biaya makan. Tapi di Rusia juga murah. Mungkin lebih murah daripada Indonesia juga. Gak ada salahnya teman-teman mencoba gitu. Karena mau dimanapun, kalau di luar negeri kita akan pasti belajar culture yang berbeda dan atmosfer pendidikan yang berbeda. Itu sebenarnya kan yang mau kita cari. Bukan masalah mau keluar negerinya, tapi belajar culture dan atmosfer pendidikan yang berbeda. Jadi itu dari saya, Mbak Nana. Terima kasih. Makasih Mas Fadlan atas sharingnya yang wow sangat inspiratif dan semakin memotivasi kita semua buat cari beasiswa tuh terus sungguh-sungguh. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting kali ini. Mohon maaf, mungkin Mas kalau masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di grup ya Mas. Mas join di grup kan ya? Oke, Ya, nanti aja bisa ya, ditanya. Oke, ini bisa ditanyakan di grup kalau masih penasaran terkait beasiswa di Austria atau beasiswa lainnya. Dan nanti slide-nya itu akan di-share juga kok di grup. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Mbak Nana.